Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firotia Ayunin, absen 20. Di sini saya akan meresum materi dari kelompok 5 tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Dari sisi kualitatif, amandemen tersebut menyebabkan perubahan fungsi lembaga negara yang sederajat dan melaksanakan kewenangannya masing-masing sesuai dengan UUD 1945. Dahulu kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, namun sekarang kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai UUD 1945. Perubahan lain adalah tentang kekuasaan presiden yang dahulu sangat luas, sekarang hanya mengawasi dan mengimbangi. Dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut agar tujuan negara demokratis tercapai. Dalam sila keempat Pancasila menjelaskan tentang konsep negara yang dijalankan secara demokratis. Dalam pelaksanaan kelembagaan suatu negara membutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat. Sebuah ide ataupun gagasan yang berkualitas dapat lahir dan tercipta dari aspirasi masyarakat yang bertanggung jawab dan berintelektual. Hal tersebut merupakan pelaksanaan negara yang bebas dan bertanggung jawab secara hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa kekuasaan dan bagian-bagian pelaksanaan negara diatur dalam sebuah konstitusi yang tidak stagnan dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, kelembagaan negara tersebut juga berhubungan dengan sila keempat yang menjelaskan tentang pemerintahan demokratis dan nomokrasi. Demokratis artinya bebas, sedangkan nomokrasi artinya tanggung jawab atas hukum. HAM menurut UUD 1945. Pengaturan mengenai HAM telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara, meskipun secara tersirat, baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya undang-undang tersebut, yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut pengadilan HAM. Lingkungan yang dapat mengadili pelanggaran HAM di Indonesia ada 4, yang sesuai dengan undang-undang, yaitu pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan niaga. Dalam wilayah 4 pengadilan tersebut, para pelanggar HAM dapat diadili sesuai dengan pelanggaran HAM yang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia. Tentu berdasarkan peraturan hukum di atas, para pelaku pelanggar terhadap HAM di negara Indonesia dapat dijatuhkan hukuman dengan tanpa pandang bulu. Karena di mata hukum, bagi pelanggaran HAM adalah pelanggaran hukum yang serius dan harus segera dihukum, supaya manusia tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran terhadap HAM. Mereka memberikan terapi traumatik psikologi bagi manusia lain. Hubungan pokok-pokok pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945. Di dalam penjelasan UUD 1945 dapat diketahui bahwa pembukaan UUD 1945 itu mengandung 4 pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada umumnya, konstitusi suatu negara mempunyai pembukaan yang menjadi pernyataan isi sebuah pembukaan dan kedudukannya terhadap undang-undang dasar. Pada umumnya, isi suatu UUD berkenaan dengan alasan, maksud, dan tujuan berdirinya suatu negara. Bahkan kadang-kadang dalam suatu pembukaan itu dikemukakan sejarah perjuangan suatu bangsa yang kemudian berhasil mendirikan suatu negara. Oleh karena itu, substansi pembukaan UUD 1945 merupakan perjanjian luhur wakil-wakil rakyat Indonesia. Pada bentuk umumnya, UUD terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Keduanya itu dimuat dalam satu naskah. Untuk mengetahui betapa eratnya hubungan antara pembukaan dan batang tubuh, dapat kita baca dari penjelasan resmi UUD 1945 yang berbunyi,
Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa batang tubuh UUD 1945 terdiri dari pasal-pasal, merupakan perwujudan, perincian daripada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya. Jadi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara yang merupakan suasana kebatinan dari UUD Dasar serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara menjiwai batang tubuh UUD Negara, merupakan realisasi, perwujudan, atau perincian daripada pokok-pokok pikiran tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.